Untuk mengetahui apa saja agenda DPR hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmorang dan juru kamera Roy Ilman di gedung DPR. Selamat siang Zefanya, deadline tuntutan 17+8 sudah lewat di hari Jumat kemarin. Dan anggota DPR kembali beraktivitas pada hari ini. Menggelar rapat kerja. Apa saja yang jadi agenda DPR hari ini dan bagaimana sikap anggota DPR atas tuntutan rakyat yang masih belum terpenuhi? Ya Bella, hari ini anggota DPR RI ada sebanyak 15 agenda kalau dari pantauan kami begitu ya. Di mana saat ini yang tengah berlangsung ini ada rapat dari Komisi 3 DPR RI yang tengah rapat dengan panitia seleksi dari Komisi Yudisial untuk membahas terkait seleksi calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc Mahkamah Agung. Kemudian juga ada rapat dari Komisi 12, kemudian juga rapat Balek, kemudian Komisi 1 juga ini dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas terkait dengan rencana kerja dan juga anggaran. Kemudian ada juga rapat saat ini yang sudah berlangsung Komisi 2 yang sedang rapat dengan Menteri ATR BPN. Kemudian juga ada rapat dengan Komisi 6 dan juga Komisi 9. Namun memang nanti jam 11 ke atas ini juga masih ada agenda lain, tapi memang untuk saat ini kami belum melihat adanya agenda yang membahas terkait dengan tuntutan rakyat. Kita ketahui kemarin ini sudah ada kurang lebih 6 poin yang dikabulkan begitu oleh DPR RI terkait dengan tuntutan rakyat 17+8 kemarin setelah huru-hara demo mahasiswa, demo rakyat begitu, bagaimana terkait dengan tindak lanjutnya dari anggota DPR RI. Kalau kita lihat ada 6 poin yang sudah dikabulkan. Pertama terkait dengan tunjangan perumahan yang kemudian ini dihentikan, lalu juga terkait dengan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI, lalu juga ada terkait dengan penonaktifan anggota DPR RI yang ini juga akan ditindaklanjuti. Terkait dengan hak keuangan yang tidak akan diterima lagi, lalu juga pimpinan DPR ini sudah berkomunikasi dengan MKD begitu agar menindaklanjut dengan mahkamah partai politik masing-masing terkait bagaimana tindak lanjut terhadap anggota DPR RI ini yang sudah dinonaktifkan begitu, dan DPR RI ini juga berkomitmen untuk mengedepankan transparansi juga melibatkan partisipasi publik tentunya dalam setiap kebijakan yang diambil. Tapi memang masih ada beberapa catatan lagi yang tentu dinanti oleh masyarakat di mana tenggat waktunya. Kalau yang beberapa poin kemarin ini di 5 September 2025, tapi ada waktu 1 tahun yang diberikan masyarakat kepada anggota DPR tentunya untuk menindaklanjut beberapa poin lainnya, seperti misalnya terkait Undang-Undang perampasan aset koruptor. Ini yang sangat dinantikan, diberi waktu 1 tahun bagaimana DPR RI ini dapat segera mengesahkan sebagai bentuk komitmen DPR dalam memberantas korupsi, begitu ya, mendukung pemberantasan korupsi. Kemudian juga terkait revisi Undang-Undang Kepolisian ini juga yang sangat dinanti, bagaimana desentralisasi fungsi polisi ini juga dinantikan oleh masyarakat, lalu juga terkait dengan revisi Undang-Undang Komnas HAM ini agar dapat memperluas kewenangan dari Komnas HAM begitu untuk menindak, kemudian juga terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini sejumlah poin-poin tuntutan rakyat yang tentu masih harus dikerjakan oleh anggota DPR RI begitu. Namun kalau pada agenda rapat hari ini kami lihat beberapa agendanya ini belum ada yang membahas terkait beberapa poin tersebut, tapi kita nantikan karena memang saat ini tenggat waktunya diberikan 1 tahun begitu ya, nanti hingga 31 Agustus 2026. Tentu kita akan nantikan, Bella, saat ini yang jelas yang sedang berlangsung ada rapat dari Komisi 3, kemudian Komisi 6, Komisi 9, Komisi 12 tadi yang tengah membahas beberapa agenda terkait. Demikian Bella yang bisa kami sampaikan, nanti akan kami beritakan lagi apa yang menjadi agenda anggota DPR RI pada hari ini. Baik, memang ada sejumlah tuntutan yang sudah dilaksanakan, ada juga yang belum dan akan menjadi PR ke depannya. Menjadi PR juga bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan poin-poin tuntutan yang harus segera dilakukan, baik itu bagi DPR dan juga pemerintah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zefanya Situmorang dan Roy Ilman langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali. Saudara, seminggu berlalu sejak kampanye 17+8 tuntutan rakyat disuarakan publik
melalui media sosial. Baik DPR dan pemerintah sudah mulai merespons dengan mengeluarkan kebijakan. Mampukah DPR dan pemerintah memenuhi dan mengabulkan semuanya? Berikut cuplikan dialog Tio Ardianto dengan Ketua BMKM UGM dan Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR dari fraksi Golkar. Dari mahasiswa sendiri ataupun teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat yang mengeluarkan tuntutan terkait 17+8 ini. Dari 17 tuntutan yang disampaikan berdasarkan waktu 1 pekan, yang itu adalah jangka pendek, hanya 3 yang kemudian dipenuhi, dan itu pun berdasarkan satu sektor, yaitu dari DPR. Ya. Untuk yang Polri, TNI, Kementerian, dan Presiden, belum sama sekali ada yang dipenuhi. Ya. Maka kalau kita bicara ini sebagai tugas dari rakyat kepada pemerintah sekaligus DPR, maka 3 dari 17 itu nilainya nggak sampai 20 dari 100. Dan yang harus diingat adalah bahwa yang dituntut itu tidak hanya DPR, tapi juga Presiden, Kementerian terkait ekonomi, TNI, dan Polri. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, kalau dalam 1 pekan untuk tuntutan yang jangka pendek saja itu tidak mampu untuk dipenuhi, bagaimana mungkin rakyat harus bisa percaya bahwa yang jangka panjang juga akan dipenuhi? Oke. Nah, logika yang sering diberlakukan oleh pemerintah di dalam menanggapi isu-isu dan permintaan dari rakyat adalah logika kekuasaan, bukan logika kepemimpinan. Sehingga yang sering terjadi, dan itu kemudian berulang di momentum ini adalah, pemerintah tidak menjawab tuntutan rakyat dengan menyelesaikan masalahnya, tapi menjawab dengan menyelesaikan kemarahannya. Sehingga sebenarnya kalau bicara puas dan tidak puas, bagi saya ini biasa saja. Tugas DPR memang harus memenuhi keinginan rakyat sebagai yang diwakilinya di dalam parlemen. Iya, itu kan sebetulnya bagian dari tuntutan yang disampaikan ya, dari 17+8 itu. Ya. Jadi nggak mesti harus 3, nggak harus mesti 5 atau 6 gitu. Bahkan sebetulnya mungkin harusnya lebih dari itu, sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan dari masyarakat Indonesia. Dan saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh Adinda Tio ini, bahwa memang ini bukan soal puas nggak puas ya. Ya. Dan memang harus nggak puas. Adik-adik mahasiswa harus kemudian bisa mengawal semua tuntutan itu dan semua persoalan yang memang selama ini mungkin dianggap belum selesai gitu. Dan memang itu tugas kami. Jadi kami tidak punya pretensi waktu itu untuk hanya sekedar membuat semua tuntutan itu kami jawab dan kemudian yang menuntut jadi puas gitu. Oke, saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat bahwa hingga sampai saat ini tenggatnya 5 September kemarin, tetapi baru DPR yang memberikan jawaban terkait dengan tuntutan tersebut? Menurut saya ya kita bisa lihat political will kan dari sini, bahwa perubahan yang kita harapkan seperti kata Tio tadi, perubahannya harusnya sistemik, bukan jadi seperti kita ngobatin panasnya aja tapi kita nggak mengobati akar masalah atau akar penyakitnya kan gitu. Salah satu yang penting memang political will, dan dari sini kan kita lihat kan dari sepekan kemarin DPR lah yang punya political will yang bagus gitu. Tapi juga yang jadi masalah adalah sebenarnya kan DPR itu bertumpu pada pondasi partai politik. Ya. Dan reformasi partai politik ini sebenarnya yang kita perlu dorong lebih keras lagi, lebih kencang lagi, karena kan pada akhirnya kalau yang hanya DPR yang berubah atau punya political will tapi induknya atau dasarnya nggak punya political will yang kuat, ini akan jadi bermasalah nantinya gitu. Iya, pertama saya kira kan kita juga bisa melihat ya, kalau dari konteksnya bicara tentang political will, pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo kan juga sudah menunjukkan itu ya. Artinya dengan Pak Presiden memberikan respons ya terhadap tuntutan 17+8 itu adalah bentuk dari political will. Dan kalau kita kemudian telusuri juga apa yang dilakukan ya setelah itu, baik itu di level pemerintah dan di DPR ya. Saya juga mendapat informasi misalnya dari kawan-kawan yang di kabinet, terutama ketua umum kami. Ya, tadi juga sudah sekilas diberitakan bagaimana Menko Perekonomian, Menko Hukum itu menjelaskan
apa yang kemudian instruksi presiden terhadap jajaran di kabinetnya, ya. Itu sebetulnya sudah bentuk sesuatu komitmen atau political will yang dikerjakan. Sebagai pemimpin tertinggi dari Republik, Presiden Prabowo harus punya kemerdekaan untuk melakukan kehendak Ya. dalam konteks memenuhi kebutuhan publik. Ya. Nah, hari ini kehendak itu diuji, kemerdekaan itu diuji, dan kita melihat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo itu tidak punya kehendak untuk melakukan apa yang dibutuhkan publik secara merdeka. Karena kalau dia punya kemerdekaan itu, harusnya tidak lama dia dalam membuat keputusan. Nah, ini kita juga mengindikasikan bahwa ada kasakusuk politik, ada perselingkuhan politik di belakang dari seluruh yang bisa publik lihat, yang menahan diri Prabowo untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang pro terhadap rakyat.